Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa memberkati setiap kehidupan kita. Katakan amin saudara ya. Ayo kita saat teduh sama-sama. Doa dulu. Tuhan terima kasih, Engkau baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki hari yang baru, kehidupan yang baru, setiap rahmat yang baru yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Kami mau duduk diam di dalam kaki-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami mau belajar banyak tentang Engkau. Terima kasih. Berkat Allah turun bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita siapkan dulu Alkitabnya. Siapkan dulu catatannya ya. Biasakan kalau saat teduh seperti ini sudah ada Alkitab ya. Jangan hanya mendengar. Karena nanti kalau kita saat teduh hanya mendengar saja hilang saudara ya. Hilang banget. Gampang hilang gitu ya. Jadi kita buka Markus 11 ayat yang ke-20 sampai 26. Tema kita hari ini saudara yaitu tentang roh yang mati. Banyak sekali hari-hari ini jemaat Tuhan mengalami kematian roh. Nah, kematian roh itu yang seperti apa saudara? Kematian roh itu seperti di firman Tuhan ini. Perhatikan ya. Markus 11 ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadanya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Haleluya. Amin. Saudara, perhatikan. Kita itu seperti apa? Jadi masing-masing akan melihat kondisi, situasi roh kita sedang ada di mana. Ya. Gambaran dari pohon ara itu adalah Anda dan saya. Lihat di ayat yang pertama. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara sudah kering sampai ke akar-akarnya. Coba kita lihat di ayat yang sebelumnya. Di ayat yang sebelumnya itu, kalau kita lihat ayat yang ke-12, itu judul perikopnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Itu kenapa toh saudara? Tuhan Yesusnya lagi lapar saudara. Tuhan Yesusnya tuh lagi lapar banget gitu. Nah, dia lewat itu pohon ara. Tapi dia itu kan melihat pohon ara yang gede banget, mungkin tinggi gitu ya. Tapi sayangnya cuma daun-daun aja, gak ada buahnya. Maka Tuhan Yesus marah saudara. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim pohon ara. Maka katanya kepada musim itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ini bentuk kemarahan Yesus ketika melihat pohon ara itu. Nah, pohon ara itu seperti kondisi roh kita saat ini. Coba masing-masing kita cek kondisi kerohanian kita sekarang ini. Wah bu, saya lagi lelah bu. Wah bu, saya lagi frustrasi bu. Wah tekanannya besar bu. Sebenarnya mau tekanannya besar kayak apapun, itu tidak akan mengganggu kondisi kerohanian kita. Karena kondisi kerohanian kita itu tidak dipengaruhi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Banyak orang stres. Tetapi tidak semua orang stres itu kondisi kerohaniannya ikutan turun kualitasnya. Justru hari-hari ini ketika kita lagi dibawa Tuhan dalam musim peperangan rohani, sudah seharusnya rohnya semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada tekanan. Roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan bukan berarti bebas dari hambatan. Justru
roh yang menyala-nyala itu akan nampak pada saat tekanan datang. Nah, itu kita bisa lihat kondisi kerohanian Anda dan saya sedang berada di mana. Makanya pada waktu Tuhan Yesus lewat, dilihatnya ada pohon ara yang cuman buahnya saja, yang cuman daunnya saja. Maka Tuhan Yesus marah sekali. Udahlah, jangan sampai ada orang makan buah ini. Percuma, dengan kata lain seperti itu. Tidak menghasilkan apa-apa. Kekristenan seperti itu. Kekristenan seperti pohon ara. Gak berbuah, atau cuma berdaun saja, atau jangan-jangan kondisinya seperti di ayat yang ini. Sudah kering sampai ke akar-akarnya. Serius saudara, banyak orang hanya fokus kepada mujizat, jawaban doa. Orang fokusnya ke situ. Tetapi tidak dilihat kondisi kerohanian kita seperti apa. Tadi sudah saya katakan bahwa orang yang memiliki roh yang menyala-nyala bukan berarti tidak punya masalah. Bukan berarti tidak punya tekanan. Bukan berarti dia tidak ada hambatan. Justru roh kita menyala-nyala itu saat kita itu betul-betul tidak punya apa-apa. Termasuk orang yang gak punya pengharapan. Ketika dia kehilangan pengharapan, gak ngerti sama sekali. Gak ngerti, gak ada bayangan punya masa depan yang seperti apa. Tetapi rohnya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Perhatikan ya. Pagi-pagi ketika Yesus murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai akar-akarnya. Sebelumnya tadi tuh pohon aranya masih tumbuh, tapi cuma daunnya saja. Tapi begitu sekarang kondisinya sudah bukan berdaun, tapi ternyata kering sampai akarnya kering. Yang pecinta tanaman pasti bisa tahu ya. Saya ini bukan pecinta tanaman, tapi saya pernah menanam. Saya pernah menanam tanaman. Tanaman seperti ini, ketika sudah mengalami kering, nggak diserak, nggak disiram, nggak dipupuk gitu ya, biasanya dicabut, buang. Gambaran dari kekristenan seperti itu. Kekristenan kita itu digambarkan seperti pohon ara. Sudah berapa lama masuk Kristen? Sudah berapa lama ikut Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Apakah ada progresnya? Apakah ada peningkatan? Wah Bu, dulu saya melayani Tuhan Bu. Wah dulu saya Bu melayani Tuhan tiap ini, tapi sekarang enggak Bu. Lalu kebanggaannya di mana? Wah Bu, gimana saya mau melayani Tuhan Bu? Saya kerja Bu. Saya sibuk Bu. Saya pagi-pagi harus kerja, pulang sudah malam Bu. Nggak ada kesempatan pelayanan Bu. Lalu buahnya di mana? Wah Bu, gimana saya mau berapi-api Bu? Tekanannya besar Bu. Saya punya pasangan bawel banget Bu. Saya tinggal dengan mertua bawel banget Bu. Gimana saya punya roh yang menyala-nyala? Ribut terus Bu. Tadi sudah saya katakan bahwa roh yang menyala-nyala itu bukan pada saat tabungan banyak, bukan pada saat posisi kerjaan lagi tinggi-tingginya. Justru roh yang menyala-nyala itu, justru kita bisa lihat kondisinya justru pada saat tekanannya itu sudah besar. Kepepet, ya, nggak tahu jalan, bingung banget, frustrasi banget, itu nampak banget kualitas rohnya seperti apa. Makanya bisa dilihat saudara, apakah kondisi kerohanian kita sudah seperti ini? Kering sampai akar. Kalau kondisi tanaman kering dan sampai ke akar-akarnya kering, layak ditanam tidak saudara? Tidak. Jangankan layak ditanam atau jangankan layak dijual.
mengganggu pemandangan. Begitu pula kekristenan kita. Kalau Kristen sudah lama banget gitu. Kristen udah lama, tapi masih suka jatuh dalam dosa. Masih aja. Masih suka tipu-tipu. Ya. Masih suka film porno, masih suka selingkuh-selingkuh gitu. Suka sih yang namanya pergi ke gereja, dengerin khotbah gitu. Tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Pohon ara bicara tentang buah. Kekristenan tanpa buah percuma. Makanya kita lihat, waktu fokus kita kepada persoalan kehidupan, hati-hati, kekeringan pasti melanda. Beberapa waktu yang lalu ada orang konseling sama saya, beberapa gitu ya, konseling gitu. Sudah dikasih tahu posisinya seperti ini. Anda posisinya seperti ini. Sekarang waktunya Anda praktek. Praktek belum dimulai udah ngomel terus. Aduh Bu, saya lama-lama kalau kayak gini frustrasi. Aduh Bu, lama-lama saya kalau kayak gini gila. Aduh Bu, saya nggak kuat. Ini menuju kekeringan kayak begini. Kalau kita itu datang kepada seorang hamba Tuhan, jangan hanya minta, Bu doain saya Bu. Jangan doain saya Bu, doain saya. Ini kalau kebiasaan minta didoakan kayak begini. Kalau Anda datang kepada hamba Tuhan, dengarkan hamba Tuhan yang ngomong apa saudara. Lalu kemudian doa. Doa sendiri, Anda harus doa sendiri. Tuhan, tadi sudah didoakan. Sekarang waktunya praktek. Tolong aku Tuhan. Nah, Anda dan saya harus bangun itu. Jangan sampai kita itu semua pendeta dihubungin semua. Tapi kita nggak pernah ada usaha. Kita hanya berpangku tangan pada iman orang. Makanya gampang sekali stres. Sebenarnya stres itu nggak apa-apa loh. Takut khawatir itu wajar loh. Orang kita masih nampak di bumi. Tetapi kalau itu kita biarkan, maka pertumbuhan keimanan pasti akan mengalami kekeringan seperti ini. Semua dahan dan rantingnya kering. Lama-kelamaan akarnya kering. Ketika kekristenannya kekeringan seperti ini, maka apa yang terjadi saudara? Gak ada gairah untuk doa. Mulai tidak percaya Tuhan. Yang ketiga mundur. Sudah gak bisa punya gairah. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang berada dalam sebuah ibadah begitu saudara. Semua orang dilawat gitu. Kita suka melihat gak? Kalau lagi ibadah, semua orang dilawat terus kita enggak. Yang sana udah wah dilawat, wah nangis sampai jerit gitu. Yang sebelah sini itu sampai shocking. Wah tenggelam dalam hadirat Tuhan. Pernahkah kita punya rasa jealous kepada Tuhan? Tuhan, yang lainnya dilawat. Kok aku enggak ya Tuhan? Tolong Tuhan, aku juga mau menikmati hadirat-Mu. Pernah nggak saudara kita merasakan itu? Minta yang seperti itu, pernah nggak saudara? Atau jangan-jangan kita nggak peduli? Atau jangan-jangan kita nggak ngerti hadirat Tuhan itu kayak apa? Hati-hati. Ketika kekristenan kita sudah nggak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan, hati-hati. Berarti dahan dan ranting menuju akar mati. Karena hubungan dengan Tuhan itu akan nampak jelas sekali kualitas kehidupan kita, termasuk kekristenan kita. Makanya kalau masuk dalam hadirat Tuhan, jangan cepat-cepat ngomong. Tuhan, aku takut banget Tuhan. Ini gimana ya Tuhan? Aku punya pasangan hidup selingkuh Tuhan, aku gimana Tuhan? Jangan buru-buru
dengan persoalan-persoalan. Jangan buru-buru bikin laporan. Tuhan, hatiku sakit, Tuhan. Tuhan, aku luka, Tuhan. Jangan buru-buru laporan. Biasakan pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, tenangkan diri dulu. Saya juga pernah marah, saudara. Bahkan berkali-kali, saudara. Tapi tenangkan diri dulu. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Agar supaya apa toh? Di dalam ketenangan itu, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Makanya kalau doa itu tenang, saudara. Tenang. Tuhan tahu betul kualitas kekristenan kita. Tuhan itu nggak minta kita kuat terus gitu ya, enggak loh. Raja Daud aja tahu kelemahan. Raja Daud adalah raja yang diurapi Tuhan dahsyat dalam pujian penyembahan. Tapi dia dalam keadaan apapun, dia bertanya sama Tuhan. Dalam kondisi seperti apapun, Daud nyembah Tuhan. Makanya selalu muncul Mazmur Daud. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Datang kepada Tuhan rindu lawatan. Ketika kita sedang merindukan lawatan Tuhan, itu seperti tanaman yang siap dialiri air. Sekalipun dahan dan rantingnya mulai kering, tapi dia tangannya begini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Dialiri airnya. Sekalipun mulai kering dahan dan rantingnya, dia terisi. Dia memiliki kekuatan baru. Makanya kalau masuk dalam hadirat Tuhan, jangan buru-buru dengan list doanya. Jangan buru-buru dengan mujizat, mujizat, mujizat. Cek. Apakah kita datang kepada Tuhan? Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Hati-hati, saudara. Kualitas kekristenan sedang dilihat oleh Tuhan. Beberapa hari ini saya sampaikan kepada kita semua. Kita semua sedang dibawa Tuhan masuk dalam peperangan rohani yang tidak mudah. Rasa-rasanya semua pintu tertutup. Rasa-rasanya tidak ada pertolongan. Rasa-rasanya kita sedang direndahkan orang. Kita sedang dibuang sama orang. Nama baik kita jelek banget. Rasa-rasanya orang tidak bisa menghargai kita. Semuanya itu terjadi bagi kita. Karena kita sedang dibawa Tuhan. Sedang memasuki peperangan rohani. Kalau fokus kita kepada jawaban doa, kita akan merasakan kekeringan seperti ini. Rasa-rasanya doa tidak punya gairah. Nyembah Tuhan gak tahu rasanya merasakan hadirat Tuhan tuh gak ngerti. Hati-hati. Karena sekalinya kita mengalami kekeringan dan fokusnya tetap ke situ, mati secara akar dan itu membahayakan. Makanya seperti tadi yang konseling sama saya tadi tuh. Bu, kalau kayak gini saya bisa gila, Bu. Kalau kayak gini saya gak kuat, Bu. Kalau kayak gini. Sewaktu kita tidak praktek tidak melakukan firman Tuhan kayak begini. Datang ke pendeta boleh, saudara. Kalau Anda sudah nggak tahu harus seperti apa, datang kepada pendeta boleh.
konseling boleh. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan minta urapan terus-menerus, tetapi kita sendiri tidak mau bangkit. Karena yang punya kehidupan itu kita. Pohon ara itu gambaran hidup kita loh. Karena Tuhan Yesus sendiri juga murka sewaktu kekristenan tidak mengalami pertumbuhan. Bu, ya paham bu, kondisinya lelah. Justru seperti itu pagi hari ini diingetin sama Tuhan. Jangan keseringan mengasihani diri sendiri. Anda dan saya itu sudah saya spill loh ya. Ini masa peperangan rohani gak gampang. Makanya Anda dan saya mesti bangkit. Ketakutan melanda itu akan terus-menerus diperhadapkan. Iblis akan mempertontonkan kita dengan semua ketakutan. Agar supaya kita mengalami kemunduran. Makanya tadi ya seperti yang jemaat tadi tulis. Lelah. Gak berdaya. Karena realitanya hari-hari ini jemaat ngalamin itu. Tetapi Anda dan saya harus tahu bahwa persoalan boleh ada. Tapi yang ada di dalam sini, jangan dong. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini tiga-tiganya dijaga. Ini tiga-tiganya ini tanggung jawab kita loh. Tubuh, jiwa, dan roh ini tanggung jawab kita, saudara. Tubuh mungkin boleh sakit ya, secara fisik boleh sakit. Tetapi setidaknya jiwa dan roh jangan mati. Jiwa itu bicara tentang apa? Jiwa yang letih, jiwa yang lesu, tidak berdaya. Hati-hati ini kalau udah kayak gini. Kalau sudah mulai sensitif, disenggol dikit aja udah wow, berteriak. Pertanda kelelahan melanda. Kalau sudah lelah seperti ini, jangan memaksakan diri. Masuk dalam ruang doa. Tuhan itu paham, saudara. Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat banget. Dia paham kita adalah hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang gak kuat. Tahu. Situasi yang susah seperti ini hari-hari ini membuat kita gak ngerti. Bahkan tekanannya makin hari makin gede. Justru pagi hari ini diingetin sama Tuhan. Jangan sampai kemurkaan Tuhan itu melanda kita. Kering jadinya. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu harus bagaimana? Lihat di ayat berikutnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nih lihat, sampai Tuhan Yesus mengutuk. Orang kalau mengutuk itu kan berarti ada kejengkelan toh. Ada kejengkelan, ada kekecewaan. Tuhan Yesus juga bisa loh kecewa sama kita. Tuhan Yesus juga bisa marah sama kita. Kalau kita sudah posisinya udah ndablek banget, gak ngalami pertumbuhan, jangan dikira Tuhan Yesus juga gak marah sama kita. Dia memang Tuhan yang penuh dengan kasih, mengasihi kita semua. Tetapi Tuhan juga mau kita mengalami pertumbuhan. Jangan melo terus. Berlatih untuk tidak mengasihani diri sendiri. Karena sewaktu kita melo terus, hati-hati ya. Saya sering kali mengatakan, orang itu seperti sakit lumpuh. Bangkit, angkat tilam, jalan. Angkat tilam bicara tentang zona nyaman. Zona nyaman itu tidak hanya berbicara tentang, wah punya semuanya. Orang stres itu juga zona nyaman loh. Dibiarin aja kita mengalami kelemahan tubuh, mengasihani diri sendiri, menganggap bahwa situasi yang ada di dalam kehidupan kita itu tuh kayak wajar gitu. Itu zona nyaman, hati-hati loh ya. Karena kalau kita sudah mulai mengasihani diri sendiri, Anda nggak tahu sih rasanya frustrasi seperti apa. Mungkin sekali dua kali mengasihani diri sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kebablasan saudara, sewaktu kita mengasihi diri sendiri, kita akan mengalami sakit mental. Mental yang ada di dalam jadi nggak terjaga. Karena gampang uring-uringan, gampang stres. Ketenangan di dalam hatinya hilang. Makanya Tuhan katakan, selalu kan firman Tuhan itu mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan kamu minum.
Tuhan sudah kasih tahu bahwa kekhawatiran itu, dampak dari kekhawatiran itu adalah ketakutan. Dampak dari kekhawatiran itu adalah kelemahan tubuh, overthinking, jadinya stres berkepanjangan. Tuhan ngerti kok. Kalau kita itu tidak melakukan firman Tuhan, maka jadinya seperti itu. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa nantikanlah Tuhan, itu di kitab Mazmur ya. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan nantikan Tuhan, itu artinya apa? Jangan buru-buru cari jawaban doa sendiri. Tunggu dulu Tuhan ngomong apa. Jangan kita itu doa cuman ngomong begini, Tuhan ini gimana ya Tuhan, pasangan hidupku selingkuh terus Tuhan, ini gimana ya Tuhan. Kalau sudah seperti itu kan artinya api dalam keluarga itu padam toh. Lah kalau sudah padam terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Menyalakan api Tuhan toh, agar supaya apa? Terang, ini melihat, matanya terang. Kalau sudah keadaan keluarga kita dalam zona bahaya, baik imam maupun tiang doa harus sadar betul ada zona yang lagi diserang sama iblis. Anda sadar gak? Iblis lagi mengobok-obok keluarga. Dihancurin. Mulai dari hubungan, lalu kemudian perekonomian. Kalau pasangan suami istri sudah gak akur, anak jadi tawanan berikutnya. Ujung-ujungnya apa? Hancur. Nah kalau kita gak sadar akan hal itu, kita akan saling menyalahkan. Ya kayak yang tadi, seperti tadi itu. Bu, kalau kayak gini saya bisa gila, Bu. Saya bisa gila, gak kuat. Api Tuhan sedang mati. Perhatikan, api Tuhan sedang mati. Sewaktu mengalami kematian roh, kayak seperti ini. Padam semua-semuanya. Mati semua-semuanya. Baik dahan maupun ranting. Sampai ke akar-akarnya. Mati. Dampaknya seperti tadi. Frustrasi berkepanjangan. Kelemahan tubuh. Tidak punya pengharapan. Tiap pagi Tuhan mengingatkan kepada kita. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dijaga itu. Dikatakan begini, lihat Tuhan, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Berarti Tuhan Yesus marah. Sewaktu bangsa Israel bersungut-sungut, karena disuruh sama Tuhan jalan kaki. Disuruh Tuhan jalan keluar dari Mesir. Mesir bicara tentang apa? Cara hidup yang lama buang. Sekarang waktunya ngelihat ke depan. Jangan hidup sembrono. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mulai mengingatkan, ibadah minggu datanglah tepat waktu. Jangan melewatkan doa berkat. Karena justru doa berkat itu yang mengurapi kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kalau untuk urusan nahan lapar saja nggak mau, apalagi kita nunggu jawaban doa. Biasakan datang ke rumah Tuhan itu dalam kondisi rasa haus dan lapar. Jangan seperti kebiasaan. Yang penting udah doa lah. Yang penting sudah pergi ke gereja. Yang penting sudah pelayanan. Saya sendiri saudara, saya itu jadwal pelayanan itu seabrek-abrek saudara. Sampai saya itu jam tidurnya kurang. Saya harus punya alarm sendiri. Kalau sudah kualitas doanya sudah nggak mulai berasa. Contohnya, waktu nyembah Tuhan, yang lain-lainnya dilawat sama Tuhan, sayanya enggak. Saya harus punya rasa jelas kepada Tuhan. Tuhan, yang lainnya dilawat, aku juga mau Tuhan. Lalu pelan-pelan mengatakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Waktu saya nyanyi seperti ini, gak peduli dengan apa yang ada di dalam persoalan saya. Persoalan saya lagi buru-buru banget. Dipikir saya hamba Tuhan gak punya persoalan. Saya banyak saudara. Mepet hari semua. Saya gak tahu. Makanya masuk dalam hadirat Tuhan.
itu membuat saya tahu arah. Kalau Anda pengen tahu keadaan saya hari ini sebenarnya, saudara, itu seperti dalam sebuah kapal. Pernah ya? Dalam sebuah kapal, ombaknya gede banget dan saya harus pegangan tangan. Kalau saya nggak pegangan tangan, saya bisa masuk ke dalam laut, mati. Kondisi saya hari-hari ini seperti itu. Apakah saya nggak pernah takut? Takut. Nggak pernah nangis? Banget-banget nangisnya. Tapi saya pegang kuat. Nah, megang kuatnya ini seperti apa? Waktu kita pegang kuat, takut itu nggak masalah. Yang penting tangannya pegang aja. Dipegang dan memaksakan diri. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Tuhan, mau keadaannya kayak apapun, saya hanya mau berpegang teguh kepadamu. Jadi berteriaknya bukan Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan. Mulai dilatih ya. Kebiasaan-kebiasaan yang suka bilang gak kuat, khawatir, takut mulai dirubah. Jangan sampai kita seperti pohon ara ini. Sampai akarnya mengalami kematian. Karena itu ngaruh, saudara. Sewaktu kita doa, itu ngaruh loh. Sewaktu kita doa, kita gak ngerasain apa-apa. Pikirannya, suka kan? Kalau doa pikirannya ngelayang-layang gitu kan? Mikir tagihan, mikir diomelin suami, mikirin istrinya selingkuh, mikir bayar tagihan, bayar sekolah, dan lain sebagainya. Pikirannya muter-muter. Sadar saudara, bahwa terkadang waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita suka gak fokus. Makanya rubahlah cara itu. Agar supaya doanya gak cepat-cepat. Aku udah doa loh bu, tapi gak ada terobosan. Ya jelas. Karena masuk dalam hadirat Tuhan, cuman minta. Tapi coba, sewaktu kita datang kepada Tuhan, sekalipun hatimu hancur-hancuran. Tetapi kalau hati yang hancur-hancuran itu berisi dengan Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Konten doanya berkualitas. Sekalipun mungkin 2 jam cuman ngomong Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Meleleh hatinya Tuhan kalau kayak gini. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga bisa marah, saudara. Tuhan Yesus tidak suka ada orang bersungut-sungut. Apalagi kalau hanya menyepelekan firman Tuhan. Sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Hati-hati ya, dijaga itu. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Lihat, sekalipun Yesus pernah marah sampai dikutuk kayak begitu, Tuhan Yesus ngingetin, percaya. Ini kalau Tuhan Yesus gak cinta sama kita, Tuhan Yesus gak mau ngomong kayak gini. Tuhan Yesus gak ngomong begini loh, udah biarin aja, mati-mati aja. Tuhan Yesus gak ngomong kayak gini loh. Sekalipun ada kejengkelan, ada kemarahan, Tuhan Yesus ingetin lagi. Percayalah kepada Tuhan. Ini diingetin lagi. Percayalah kepada Tuhan. Ini sampai begini loh. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, tanda seru. Berarti itu perintah. Jangan khawatir, perintah. Jangan takut, perintah. Percaya kepada Allah, itu perintah. Jadi kalau mata kita kabur melihat ke depan, hati-hati. Iblis akan membuat kita tidak percaya kuasa Tuhan. Amin. Percayalah kepada Allah. Sewaktu saya lagi tidur, saudara, hendak tidur maksud saya. Saya sudah berada di depan mata, itu jatuh tempo dari depan mata, dan saya tidak ada uang sama sekali. Saya tidak mau sewaktu tidur pikiran saya kemana-mana, saya tidak mau. Saya mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku percaya semua akan baik. Aku percaya semua baik. Berkali-kali saya ngomong gitu sambil berlinang air mata. Dan setelah itu saya bisa tidur. Anda yang susah tidur, berlatihlah yang seperti ini.
Anda yang mengalami kelemahan tubuh, berlatihlah yang seperti ini. Jangan mengentertain perasaanmu yang kacau balau itu. Membiarkan diri terus-menerus kacau. Jangan membiarkan diri yang seperti itu. Amin. Lihat. Aku berkata kepadamu, tadi perintahnya Tuhan, percayalah kepada Allah. Jadi harus ngomong pada diri sendiri, percayalah kepada Allah. Lalu Tuhan katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, gunung apa sekarang yang kita hadapi? Gunung keluarga, keuangan, anak, pasangan hidup, sakit mental, sakit penyakit, atau apa? Gunung apa yang sedang kita hadapi sekarang ini? Tuhan lagi ngomong begini, barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Tuhan lagi ngajarin kita apa? Beriman. Jangan mengalami kemandulan kerohanian. Tuhan katakan beriman. Ini beriman loh. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ini lihat. Saking Tuhan Yesusnya sayang sama kita, kamu jangan mati terus, kamu jangan mandul terus, kamu jangan tidak menghasilkan buah terus. Ayo sekarang waktunya bangkit. Lihat, beranjaklah dan tercampaklah sampai ke laut. Itu bicara tentang beriman. Kita tidak akan pernah mengatakan, kita tidak akan pernah bisa sanggup mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, kuasamu akan terus bekerja. Tidak akan bisa ngomong begini kalau yang ada di dalam sini tidak dibangun terlebih dahulu. Anda tuh bisa. Ini firman Tuhan bukan untuk hamba Tuhan. Ini buat kita semua, agar supaya kita tidak mengalami kematian. Amin. Jadi, latihlah dirimu, jangan bergantung kepada pendeta. Doain saya, tolong, doain saya, tolong. Keseringan mencari hamba Tuhan tidak akan bisa praktek seperti ini. Saya mau kasih tahu saudara, saya ini seorang hamba Tuhan yang hampir tidak pernah curhat ke orang. Bahkan saya itu hampir nggak pernah yang namanya telepon seseorang, tolong doain saya. Hampir tidak pernah. Saya mengajarkan kepada diri saya bagaimana berpengharapan kepada Tuhan. Malah justru biasanya hamba-hamba Tuhan yang telepon saya. Kathy, saya disuruh Tuhan telepon sama kamu. Kamu ada apa? Nah, kalau kayak gitu banyak saudara. Kalau kayak gitu tuh banyak. Kadang pendoa tuh telepon sama saya, Kak, saya dapat mimpi dari Tuhan. Kakak kenapa? Nah, banyak tuh yang kayak begitu. Tapi saya tidak pernah yang namanya telepon, tolong doain saya, tolong. Mau kepepet kayak apapun, tidak pernah sama sekali. Saya harus latih diri saya, saudara. Karena untuk praktek yang seperti ini, kita tidak bisa ketok pintu orang. Sesekali memang boleh, mungkin karena kita nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Mungkin kita nggak ngerti posisi kita ada di mana, nggak apa-apa. Tapi harus ada bagian yang harus kita lakukan, supaya ini firman Tuhannya terjadi bagi kita. Nanti lama-kelamaan Anda bisa tahu. Contoh nih, seperti waktu yang lalu, saya sudah sakit kepala gitu ya, badan saya gitu nggak enak. Harus sadar bahwa, oh ya, sudah overload pikiran saya. Mungkin makanan yang saya makan udah gak terjaga lagi. Saya harus berhati-hati dengan apa yang saya makan, apa yang saya minum, harus hati-hati juga. Saya mungkin harus istirahat, harus tahu itu juga. Saya tidak buru-buru minum obat, apalagi pergi ke rumah sakit. Saya cukup mengatakan, Tuhan, ini saya gak ngajarin orang gak minum obat loh ya. Tolong, disclaimer dulu. Ini saya. Artinya apa tahu? Saya melatih diri saya sendiri untuk nggak sedikit-sedikit bergantung pada obat. Kalau nggak bisa tidur, minum obat. Kalau lagi stres dikit, minum obat. Kalau lagi banyak pikiran dan lain sebagainya supaya tenang, minum obat. No. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan.
Saya tidak pernah yang namanya curhat. Anda bisa cek kok. Anda bisa main ke gereja saya. Coba saya dengan teman-teman saya. Yang ada orang-orang yang curhat ke saya, konseling saya, makanya saya jadi konselor, Pak. Karena saya orangnya bukan saya tidak percaya, saudara. Saya tahu diri saya tahu bagaimana praktek firman Tuhan. Jadi saya melatih diri saya untuk mengandalkan Tuhan sendiri. Makanya seperti Raja Daud. Waktu dia berperang, Daud tahu bahwa dia penuh urapan, dia tahu. Lihat ya, bedanya Daud sama Saul. Saul itu mengedepankan apa? Wah, kewibawaannya. Dia mengedepankan apa? Oh, gue raja. Dia mengedepankan kekuatannya sendiri. Tapi beda sama Daud. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Sekalipun dia diurapi oleh Tuhan, dia tetap bertanya kepada Tuhan. Sewaktu dia mengalami peperangan, Daud tetap bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Waktu Daud mau mengalahkan Goliat, mau mengalahkan bangsa Filistin, dia tetap bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku maju atau enggak? Sama, saudara. Sewaktu kita mau ambil utang misalkan, tanya dulu sama Tuhan, tanya dulu. Hari-hari ini tuh ya, banyak sekali pinjaman online itu tuh gampang pakai banget. Kalau kita tidak punya hikmat dan pengetahuan, kita akan keblinger dengan pinjaman online. Karena sekarang pinjaman online gampang banget. Sekian menit langsung cair. Jangan sampai kita mengatakan, puji Tuhan ada pertolongan pinjaman online. Bertobat ya saudara. Pinjaman online itu tuh rentenir online. Itu bunganya mencekik. Biasakan bertanya dulu sama Tuhan. Banyak sekali loh jemaat Tuhan itu kalau akhir bulan tuh WA pasti. Bu, sudah ini gak ada uang, Bu. Boleh gak, Bu, saya itu ambil pinjaman untuk bayar pinjaman. Kalau kepepet seperti ini loh, firman Tuhan yang seperti ini justru dipakai waktu kepepet. Ini lihat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, beranjaklah dan tercampaklah. Ini Tuhan lagi ngajarin. Kalau lagi kepepet ini loh. Ini dipakai. Jangan udah kepepet, Bu. Gak mungkin lah, Bu. Gak ada, yang ada cuma kartu kredit, Bu. Saya harus pakai ini. Nah ini, lihat dulu. Tuhan ngomong apa? Seringkali kita cuma doanya, Tuhan aku gak ada uang, Tuhan untuk bayar uang sekolah. Udah, belum mendengar dulu Tuhan ngomong apa. Biasakan saudara kita itu sampai dengar dulu Tuhan ngomong apa. Karena yang namanya kualitas doa bukan menyodorkan persoalan terus kita ngomong amin selesai. No, harus dengar dulu Tuhan bicara apa. Ini firman Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya untuk apa? Praktek. Kepepet apa sekarang saudara? Dengar baik, saya lihat yang live ini banyak yang kepepet. Semuanya lagi gak punya kekuatan. I know. Lihat, beranjaklah dan tercampaklah di dalam laut. Anda dan saya diberi kuasa untuk mengusir semua ketakutan. Anda dan saya diberikan kuasa untuk membuat mujizat. Lihat baik ya. Makanya posisikan diri sebagai murid. Murid Yesus itu tugasnya apa toh? Kalau guru kita mengajar, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, lalu kemudian apa saudara? Mengusir setan. Itu berarti kita diberi kuasa yang sama. Kita beberapa waktu yang lalu waktu saat teduh sudah pernah dibahas bukan? Apabila Roh Kudus turun atas pada kita, maka roh yang sama, kuasa yang sama yang dimiliki Roh Kudus turun bagi kita. Saya pernah saksikan toh, waktu saya kecopetan, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan orang ini Tuhan takut akan Engkau ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan orang ini sungguh-sungguh bertobat. Saya doanya nggak bilang Tuhan aku perkatakan dompetku kembali, enggak. Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan Tuhan aku berdoa biar orang yang mencopet ini ya Tuhan, hidupnya takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia nggak tahan hatinya, dia gundah hatinya, dia pikirannya kemana-mana ketakutan ya Tuhan. Ini penuh kuasa. Dompet saya kembali.
Padahal di situ ada banyak uang, saudara. Ada cash 7 juta, saudara. Belum kartu kreditnya. Itu kalau kartu kreditnya digesek semua udah wassalam, saudara. Kenapa kok sampai waktu saya mengatakan, Tuhan aku berdoa, anak itu takut akan Engkau ya Tuhan, tiba-tiba ada kuasa bekerja. Karena apa? Ini loh, di dalam dirinya sudah dilatih. Bukan karena seorang hamba Tuhan. Saya belum hamba Tuhan, saudara. Saya waktu itu masih kuliah, masih mahasiswi. Kualitas doanya juga kayak gitu doang. Tapi kan bukan persoalannya, bukan saya hamba Tuhan atau tidak. Orang kenyataannya itu saya masih mahasiswi kok. Bukan tentang siapa kita loh, siapa Allah kita. Nah, permasalahannya adalah ini, yang di ayat yang ke-22 ini, percayalah kepada Allah. Nah, sekarang kita percaya atau tidak? Fokusnya kemana? Sewaktu kecopetan tadi, responnya apa? Respon saya kan sudah diingetin. Waktu di jalan tadi kan sudah diingetin sama Roh Kudus, Kathy jangan naruh dompet di belakang celana. Karena saya ndablek, makanya kecopetan. Respon pertama apa? Minta ampun. Bukan kita ngutukin pencopetnya. Seringkali respon yang salah akan menghasilkan buah yang salah. Dompet saya tidak akan pernah kembali kalau saya ngutukin pencopet itu. Apalagi marah, jengkel, sebel. Gak akan terjadi kemuliaan Tuhan. Gak akan saya lihat. Semua tergantung respon. Paham ya saudara? Saya berharap Anda paham apa yang saya maksud. Fokusnya kemana? Berapa sering saudara orang tuh berusaha menipu saya dalam hal uang. Saya pernah yang namanya ditipu sama orang gak kenal, itu juga salah saya saudara ya. Saya cuma tahu nomor HP-nya, gak pernah ketemu, orangnya tinggal di mana gak ngerti juga. Itu nominalnya luar biasa banyak saudara. Sampai saya pernah diblok. Begitu diblok berarti kan uangnya udah hilang toh. Tapi doa saya gak pernah doa yang namanya Tuhan aku berdoa supaya uangnya kembali. Enggak pernah sama sekali. Saya mengatakan Tuhan, kalau itu menjadi berkatku akan kembali. Tapi kalau tidak ya sudah. Buat hatiku tidak tertuju kepada mamon. Siapa tahu itu memang bukan uangku. Ini respon. Anda yang lagi ribut tentang warisan. Saya nggak tahu ya, ini kenapa tiba-tiba Tuhan ingatkan. Anda yang sedang ribut soal warisan. Kalaupun engkau ditipu sama saudaramu, jangan pertahankan itu. Tanya dulu sama Tuhan. Kalaupun orang mencurinya ya Tuhan, buat aku nggak tertuju ke situ. Punya hati yang murni. Berapa banyak saudara saya itu ditipu sama orang, balik loh, duitnya tuh balik. Makanya Tuhan itu melihat hati. Udah sering saudara saya ditipu sama orang, tapi balik duitnya. Sampai saya itu bawa uang cash ketinggalan di parkiran aja yuk, pernah loh. Bisa loh itu mata orang dikaburkan sama Tuhan, itu tas masih ada di kendaraan, masih ada. Orang kelihatan banget kok itu tas. Tapi coba, nggak ada yang ngambil. Sayanya sudah di lantai atas, di mall. Tasnya ketinggalan. Padahal itu uang cash banyak banget. Semua itu melihat dari sini, saudara. Ini firman Tuhan, ayat yang ke-23, itu tergantung yang ada di sini. Kalau ayat 22 tidak dilakukan, 22 tentang apa? Percayalah kepada Allah. Kalau kita tidak punya rasa percaya, kita tidak bisa ngomong tentang beranjaklah dan tercampaklah engkau di laut. Nggak akan bisa terjadi. Doa yang powerful selalu diikuti dengan apa? Keimanan percaya kepada Tuhan. Makanya seringkali saya bilang, fokusmu jangan kepada mujizat. Karena kalau fokusnya ke mujizat, kecewa, susah doa, terus nggak percaya, itu ujung-ujungnya apa? Ini kematian seperti pohon ara. Dahan ranting sampai akar-akarnya metong. Dead, mati.
Banyak sekali tuh yang masih DM saya, Bu, takut Bu. Sampai saya itu hafal banget. Ada beberapa orang yang saya itu notice. Tiap kali DM kok mesti takut. Lah kalau nggak mau praktek firman Tuhan, percuma saudara. Kena serangan terus. Iblis itu nggak diem. Iblis itu juga kerja keras. Iblis itu tugasnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin kita itu binasa. Nah, kalau kita nggak hati-hati, binasa, saudara. Binasa karena tidak percaya sama Tuhan. Kebinasaannya seperti apa, saudara? Gampang mengalami kelemahan tubuh. Susah semuanya. Kalau lagi ikut saat teduh begini, makanya saudara, kalau ikut saat teduh siapkan firman Tuhan. Jangan cuma didengar tok, sambil masak, sambil nyapu, lewat, percuma saudara. Duduk diam, lihat Alkitabnya dibuka. Oh iya ya, tadi Bu Keti ngomong begini. Oh iya ya, setelah saat teduh dibaca ulang. Percayalah orang yang seperti ini pasti akan mengalami terobosan. Tapi kalau dengerin saya seperti ini sambil nyapu, sambil ngepel, wah sambil tiduran, lihat aja hasilnya. Saya nggak main-main saudara. Karena iblis juga nggak main-main loh. Dibuka firman Tuhannya setiap hari. Karena ini tuntunan. Banyak kan yang mengatakan, Bu, cara mendengarkan suara Tuhan seperti apa? Yoiki. Ya kayak gini. Ya seperti ini nih. Cara melatih mendengarkan firman Tuhan tuh kayak cara melatih mendengar suara Tuhan tuh kayak gini. Oh, berarti Tuhan kok ini firman Tuhan kok kayak buat saya ya? Ya itu berarti Tuhan lagi ngomong. Itu Anda lagi mendengar toh? Nah, ini tuh percayalah kepada Allah. Oh iya ya. Pantesan aku tuh ngalami kelemahan tubuh. Oh pantesan ya aku tuh susah tidur. Karena aku gak percaya. Lah, mulai dibukain sama Tuhan. Anda lagi denger. Itulah pentingnya saat teduh, saudara. Supaya ada tuntunan. Nih, kayak ngene. Makanya kalau doa, ojo cepet-cepet. Ojo cepet-cepet, saudara. Penting aku harus doa lah, Bu. Aduh, aku nggak ngerti lah, Bu. Yes, piye mana, serang ngerti, Bu. Doanya cepet-cepet sih. Tenangin diri, saudara. Tenang. Karena menghadapi iblis itu bukan dengan gerusa-gerusu. Menghadapi iblis itu bukan dengan kemarahan. Tapi sikap tenang. Iblis itu nggak suka dengan ketenangan. Iblis itu nggak suka dengan kasih. Makanya coba lihat saudara ya. Cara kerja iblis itu coba lihat. Menjijikkan cara kerja iblis itu. Menghancurkan. Membinasakan. Itu cara kerja iblis. Nah kalau kita nggak ngerti cara kerja dia, si jelek itu. Kita akan terseret dengan semuanya itu. Jadi sudah tahu ya. Kalau doa kita tidak powerful, ayat yang ke-22 berarti belum kita alami. Ayo ayat 22 tentang apa saudara? Nah kalau nggak buka Alkitab nggak ngerti toh. Ayat 22 apa toh Bu? Nah itu kalau Alkitabnya nggak dibuka kayak gitu. Ini loh. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita mau ngomong sampai berbusa ya raisau saudara. Mau ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Nah orang itu suka template. Bu kalau doa itu jangan ngomong dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bu. Saudara, mau ngomong yang lengkap sekalipun kalau yang ada di dalam sini nggak dibangun, percuma. Jangan seperti orang Farisi. Agamawi banget. Oh, saat teduh itu urutannya harus doa pujian penyembahan, lalu baca firman Tuhan, lalu kemudian doa syafaat, terus doa sendiri. Saat teduh itu membangun hubungan yang intim. Anda lagi nyapu, lagi ngepel. Saya kemarin aja lagi makan, saudara. Dilawat loh sama Tuhan. Karena lagi ngobrol, waktu saya lagi makan begitu, tiba-tiba saya itu memperkatakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ya Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan. Wah, air mata saya mengalir. Saya lagi makan itu.
lalu kemudian makanannya saya singkirkan, saya cuci tangan, saya nyembah Tuhan. Karena kalau sudah seperti itu, berarti Tuhan lagi ada di sini. Jangan lewatkan momen. Saya tahu Tuhan Yesus lagi berkunjung, sekalipun saya lagi makan. Saya singkirkan makanan saya cuci tangan, saya nyembah Tuhan. Tuhan, kau mau apa Tuhan? Tuhan, kau mau apa Tuhan? Seringkali saya itu kalau lagi nonton, saudara, saya itu suka nonton Netflix. Dulu. Sekarang sudah enggak. Kalau lagi nonton film gitu, saudara, kalau tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, matikan. Saya harus matikan saat itu juga. Begitu TV saya matikan, semua sudah pada nggak ada, semua lagi pada tidur. Saya angkat tangan, Tuhan, Engkau mau apa Tuhan? Engkau mau apa Tuhan? Kepekaan lagi dibangun, saudara. Harus bisa di level itu. Tuhan mau Anda dan saya di level yang seperti itu. Mendengar kapan Tuhan hadir. Tahu, kehadiran Tuhan itu tahu. Seperti apa? Baik, masih banyak orang mengatakan, lah Bu, caranya membedakan hadirat Tuhan seperti apa? Makanya bangun hubungan yang intim. Nggak mungkin toh kita nggak kenalin suara bapak kita. Nggak mungkin kan Anda nggak kenalin suara suami atau istri gitu. Apa iya kita suka ketukar-tukar sama suami orang atau istri orang? Kan ya enggak toh. Semua kan karena hubungan toh. Ya kayak gitu. Kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, ya nggak ngerti Tuhan itu hadirnya kapan. Jadi sudah tahu ya saudara, kalau kita mau memperkatakan firman Tuhan, taruh di sini dulu rasa percaya kepada Tuhan. Lewat hubungan tiap hari. Amin. Ya. Jadi begini. Asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya. Jadi waktu doa jangan cuma ngomong Tuhan, aku mau bayar utang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah ada uangnya, tapi tidak ada hubungan, percuma. Karena yang ada kita merentahin Tuhan. Ada hubungan dulu. Makanya tadi saya bilang toh, dompet saya kembali, saya tidak pernah berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dompetku kembali, enggak. Saya tetap memuliakan Tuhan karena saya ceroboh, ya minta ampun dulu, memang salah, udah dikasih tahu. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni aku salah. Tuhan buat orang itu nggak tahan, buat orang itu takut akan Engkau. Didoakan orangnya, aja dikutuk. Doain saudara. Ya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya, garis bawahi, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi kepadanya. Saya sudah sering saksikan toh, waktu debt collector ada di depan rumah, apa yang saya lakukan? Nyembah di kamar, nyembah. How great is our God, sing with me, how great. Di luar sana debt collectornya udah teriak-teriak. How great is our God, sing with me. Saya tidak mau membuka celah sampai gemetaran. Wah, keringat dingin semuanya. No. Saya harus nyembah Tuhan. How great is our God. Waktu nyanyi seperti itu, apakah jantungnya nggak deg-degan? Deg-degan, saudara. Apakah nggak takut? Tetap takut ada, deg-degan tetap ada. Tapi tetap ngangkat tangan. Karena apa? Saya harus memerintahkan tubuh. Saya harus memerintahkan jiwa untuk memuji Tuhan. Saya doanya tidak, Tuhan, saya minta uang tepat waktu Tuhan. Saya nggak kuat dengan debt collector. Jangan doanya kayak gitu. Muliakan Tuhan dulu. Bu, udah kepepet kok memuliakan Tuhan. Nah, ini kebanyakan orang nggak ngerti tak strategi. Ini strategi doa itu perlu loh. Orang kita tuh kalau berperang, kan saya sudah bilang, berdoa itu seperti berperang, ada strateginya. Kita perlu senjata apa? Kalau laras panjang dipakai untuk apa? Pistol dipakai untuk apa? Lah kita kalau nggak ngerti, saudara. Amin. Ya, harus tahu senjatanya pakai apa. Tidak semuanya harus pakai firman Tuhan. Tidak semuanya harus doa. Mungkin cuma pujian penyembahan. Seperti yang saya lakukan. Saya pun juga harus tahu ini mesti diserang pakai apa ini. Mungkin senjatanya adalah kasih. Ya, ini yang paling susah nih. Kalau hatimu lagi disakiti, senjata perangnya kasih, jangan lupa.
Makanya kenapa orang susah mengampuni? Karena nggak pakai senjata kasih. Ya gimana mau mengampuni, Bu? Orang punya pasangan kayak begitu, Bu. Ya karena senjata kasihnya nggak dipakai. Makanya susah mengampuni. Marah sekedarnya. Kecewa sekedarnya. Habis itu selesai. Supaya ini firman Tuhan itu terjadi bagi kita. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu. Karena itu Yesus berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta. Nih, jangan terjebak dengan ini ya. Lihat. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bu, katanya suruh minta apa aja. Kok Tuhan jawabnya lain? Nah ini. Ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak terbangun, maka kita gak akan ngerti firman Tuhan. Kita doa itu minta apa? Sewaktu kita berdoa, Tuhan, saya berdoa minta pekerjaan. Lalu tiba-tiba, kan kita tuh minta pekerjaan. Supaya apa toh? Orang minta pekerjaan supaya apa toh? Ya supaya bisa hidup, ada gaji gitu kan. Tuhan tahu, oh kamu minta pekerjaan supaya bisa hidup, supaya ada uang, supaya dengan uang itu bisa hidup, bayar utang, membantu keluarga. Tuhan tahu. Tapi Tuhan kasihnya jalan yang lain misalnya. Sewaktu saya minta pekerjaan pertama saya sudah dari awal sudah bilang, Tuhan aku mau pekerjaan di Jakarta. Tapi Tuhan bawa saya nggak langsung ke Jakarta. Tuhan taruh saya di pabrik, jauh dari mall, jauh dari kota. Jauh. Kan Tuhan bilang toh. Kan kita doanya tentang apa toh? Minta pekerjaan toh. Tuhan ngerti. Tapi Tuhan punya tujuan yang lebih lagi. Saya ditaruh di pabrik, kecewa enggak saya? Kalau nggak tahu tujuan ilahi pasti kecewa. Loh piye toh Tuhan itu? Kan saya mintanya di Jakarta. Kok Tuhan naruhnya saya di pabrik? Gak enak Tuhan, jauh dari mall, jauh dari teman-teman, jauh dari pelayanan, gak bisa apa-apa. Seiring berjalannya waktu, justru waktu saya kerja di pabrik itu, pertama kalinya Tuhan kirim saya ke Jerman. Nah, coba kalau saya tuh ngeyel aja minta pekerjaan di Jakarta, ada kesempatan gak pergi ke Jerman? Belum tentu. Makanya saudara, ojo begegekar PDW. Artinya apa toh? Kalau doa kita dijawab lain, tetaplah mengucap syukur. Tuhan itu bukan Tuhan Allah yang merancangkan apa yang jahat. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebajikan. Hal-hal yang baik, yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau doamu dijawab yang lain, bukan berarti Tuhan itu gak sayang sama kita. Itu pasti jauh lebih dahsyat. Pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik. Makanya belajar bangun hubungan. Bangun hubungan. Saudara, saya punya satu investasi yang besar. Dan itu ancamannya itu nilainya miliaran. Kalau saya fokusnya ke situ, saya akan ketakutan terus karena nilai miliarannya hilang. Tapi ketika doa saya sudah rubah. Karena saya tahu bahwa saya tidak mau cinta mamon. Saya mengatakan begini, Tuhan kalaupun hilang ya sudah. Saya merelakan ya Tuhan. Itu waktu saya ngomong, saya merelakan, apakah saya punya tabungan? No. Nol. Yang miliaran udah hilang. Saya memperkatakan Tuhan, kalaupun hilang ya sudah. Buat saya nggak mikirin itu. Agar supaya aku tidak melukai Engkau. Damai sejahtera. Meskipun saya tidak bilang pada akhirnya. Meskipun saya nggak tahu, sampai hari ini saya nggak tahu apakah itu hilang atau enggak. Saya nggak tahu. Karena saya belum dapat beritanya. Saya belum dapat. Tapi saya tidak khawatir. Kalaupun hilang ya sudah. Kalaupun itu masih bertahan, berarti itu berkatku. Posisi yang seperti ini kalau nggak dilatih, makanya gampang stres. Aduh Tuhan, miliaran Tuhan. Terus aku gimana Tuhan? Nah, saya tidak mau yang seperti itu. Saya tidak mau disetir dengan uang. Ingat ya, jangan kita mau diperbudak dengan kebutuhan hidup. Hati-hati. Iblis berusaha mengikat kita dengan kebutuhan hidup.
Makanya banyak orang frustrasi berkepanjangan. Karena apa? Kebutuhan hidup. Amin. Kualitas doanya makanya dirubah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, Anda boleh doa apa saja. Tapi Matius 7 itu Anda harus lakukan. Minta. Anda mau minta doa apa saja, minta. Tapi jangan lupa, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Lah kalau kita nggak cari Tuhan tiap hari, kita juga harus ada bagian kita, saudara. Cari Tuhan setiap hari, muliakan Tuhan, senangin hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu apa toh? Tadi tuh loh, waktu nyembah Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Sekalipun yang ada di depan mata, tagihanmu banyak banget, tapi nggak peduli dengan situ. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Berarti prioritasnya adalah lawatan Tuhan, bukan duit. Prioritas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau pikiran kita tentang jawaban doa terus-menerus, maka posisi Tuhan yang seharusnya di atas akan tergeser dengan kebutuhan hidup. Nah, itu berbahaya. Makanya sewaktu kita mengalami kelemahan tubuh, lihat dulu kamu prioritasnya apa. Susah tidur, kamu prioritasnya apa? Kalau prioritasmu pada ketakutan masa depan, yang dipikirin masa depan terus, hadirat Tuhan tidak dinanti-nantikan, maka yang ada kelemahan tubuh, overthinking, sakit-sakitan. Karena prioritasnya udah salah. Jangan pernah minta anak itu tuh juara kelas terus. Perhatikan kondisi kerohanian. Kalau orang tua tidak mengajarkan kekristenan dengan benar di masa-masa sekarang, jangan pernah berharap anak akan ngikutin itu. Orang tua yang bertobat, hidup takut akan Tuhan, anaknya akan ngikutin. Makanya saya tuh sebel banget waktu hari Minggu kemarin. Ada bapaknya, ada ibunya gendong anak, anaknya digandeng bawa 2 anak. Datang terlambat 1,5 jam, udah lewat. 1,5 jam itu mbok mending gak usah masuk gereja. Kan bisa masuk ke ibadah berikutnya toh. Kalau kita tuh udah ketinggalan 1,5 jam itu yuk ngapain? Ujian penyembahannya gak dapat, firman Tuhannya dapatnya cuma sedikit. Percuma, mau apa? Anda mengajarkan yang buruk terhadap anak. Kalau Anda tidak hormat sama Tuhan, anakmu juga nggak punya rasa hormat terhadap Tuhan. Hati-hati, saudara. Jadi orang tua tuh nggak gampang toh. Kalau punya anak berarti harus siap. Kalau mau menikah ya harus siap. Bertanggung jawab dengan keluarga, bertanggung jawab dengan anak. Ajari anak hidup takut akan Tuhan. Kalau orang tua nggak pernah saat teduh, terus anaknya nakal, ya wajar. Oh nggak pernah diajari no. Anaknya nggak mau ibadah, anaknya maunya main games aja. Iya, orang tuanya ya nggak ngajarin kok. Saya itu susah bu, ngajarin anak doa bu. Nakal banget ngerokok. Ya iya, karena dari kecil nggak pernah ditanamkan hidup takut akan Tuhan. Paham saudara? Jangan pernah menyalahkan anak. Salahkan diri sendiri. Ngajarin apa? Ya. Saya pernah saudara melayani seorang ibu. Anaknya lagi depresi di mana saudara? Kayak di tempat rehabilitasi begitu. Anaknya cantik banget. Tapi direhabilitasi karena gangguan kejiwaan. Dia menangis, bu, anak saya kayak gini bu. Ya jelas anakmu kayak begitu. Karena dia sedang mencurahkan isi hatinya yang orang tua gak mau tahu. Anaknya hancur berantakan, orang tua gak mau tahu. Anaknya berjuang sendiri, gak bisa menjaga emosionalnya, jadinya kayak begitu. Orang tua yang jahat tuh kayak begini. Hubungan dengan anak gak dijaga. Sampai anaknya frustrasi, gak diperhatiin.
Akhirnya apa? Kalau udah masuk ke rumah sakit jiwa gitu terus piye saudara? Menyembuhkannya kan susah toh. Sampai saya itu datang ke rumahnya, saya lihat itu tulisan-tulisannya. Saya bisa membaca itu. Cara anak itu menulis penuh dengan kemarahan. Penuh dengan kekecewaan terhadap orang tuanya. Orang tuanya nggak ngerti. Bu, anak saya ini kenapa ya bu? Loh kok tanya saya? Lah Anda gimana? Suami istri gimana? Suami istri nggak akur. Ribut terus. Nggak pernah pergi gereja. Ya wajar nih anak nakal. Berarti kan saudara, kualitas kekristenan kita sedang dilihat sama Tuhan. Ini enggak kebetulan loh, ini tentang pohon ara. Tahukah saudara, saya dapat ayat ini 5 menit sebelum live. 5 menit sebelum live tadi itu saya tuh enggak ngerti Tuhan, aku harus ngomong apa Tuhan. Dari tadi malam saya tuh enggak dapat Tuhan ngomong apa di saat teduh. Tuhan enggak ngomong apa-apa. 5 menit sebelum live Tuhan baru kasih tahu. Ngomong tentang pohon ara. Ini gak kebetulan saudara. Kalau keluarga mengalami kehancuran, itu apa yang kita sudah tabur. Jangan seperti pohon ara. Ya, ayo waktunya kita kembali. Nih, apa saja yang kamu minta dan doakan. Sekarang kembali kepada kasih mula-mula. Kalau nggak melekat kuat kepada Tuhan, hancur saudara. Ya, melekat kuat di hadapan Tuhan. Sekarang latih diri. Minta apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Nah ini garis bawahi. Ayat yang ke-22 itu makanya tadi Tuhan katakan toh, percayalah kepada Allah, udah dikasih tahu dari awal. Percuma kita doa kalau nggak percaya. Percuma kita doa puasa sampai berbusa-busa sampai sakit perut. Tapi kalau nggak percaya sama Tuhan, percuma. Puasanya malah bikin jadi sakit. Karena orang berpuasa itu sifatnya untuk apa? Pertobatan. Bukan untuk supaya saya berpuasa, supaya suami saya kembali. Saya berpuasa supaya saya dapat pekerjaan. Salah loh ini. Saya berpuasa supaya saya dapat jodoh. Salah loh ini. Karena berpuasa itu untuk supaya apa? Kita melakukan pertobatan. Kualitas doa kita tuh jadi luar biasa dahsyat. Bertobat, saudara. Ya, apa saja yang kamu mintakan dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi waktu kita doa, contoh nih, Tuhan saya berdoa, anak saya mau kuliah di kedokteran Tuhan, tapi saya belum ada uangnya. Tuhan kalau perkenananmu jadi, aku percaya anakku pasti ke situ. Nah, waktu ngomong aku percaya anakku pasti bisa kuliah kedokteran, itu artinya engkau sudah terima itu. Tinggal mengucap syukur aja. Bagian kita ya kita lakukan, kerja, bikin usaha, supaya apa? Karena kuliah kedokteran itu butuh biaya. Kalaupun hari ini duitnya belum ada, tinggal tunggu perkenanan. Maaf ya saudara, yang namanya kita doa itu butuh perkenanan loh ya. Sama kayak tadi tuh, waktu saya kecopetan tadi tuh, kalau Tuhan berkenan pertobatan pada anak itu, maka anak itu akan bertobat. Nah kalau anak itu bertobat, pasti dobatnya kembali toh. Makanya waktu doa itu tunggu perkenanan Tuhan dulu. Sama halnya waktu utang. Jangan kepepet, tunggu dulu Tuhan bicara apa. Berkenan atau tidak itu kita berhutang. Jangan pernah mengambil hutang kalau kita tidak mampu membayar. Bukan kan nggak tahu mampu bayar atau tidak. Ya itu tadi. Waktu kepepet berarti kan itu kita nggak ada kemampuan toh. Justru pada saat kita tidak mampu itu tadi, doa dulu. Tuhan bicara apa? Amin. Ya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi waktu doa itu percayalah kita sudah terima. Sama kayak tadi tuh waktu saya berdoa. Investasi saya yang nilainya miliaran itu, kalaupun itu berkat saya akan terima. Tapi kalau enggak ya sudah. Tuhan buat saya tidak hilang damai sejahtera. Ya sudah. Saya enggak hilang damai sejahtera. Saya enggak berhari-hari mikirin yang 1 miliar itu. Saya biarin aja, kalau hilang ya sudah. Kalau ini ya sudah.
Karena yang ada di dalam sini itu penting, saudara. Penting sekali. Nah, ayat yang terakhir, saudara. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, lihat. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan. Ya, waktu tadi dicopet, kalau seandainya saya ngutukin anak itu, dasar kere, wah aku sumpahin kamu ditabrak bis. Ngutuk nggak? Ngutuk. Tapi karena saya melepaskan berkat, Tuhan aku berdoa, anak ini takut akan Engkau. Artinya apa toh? Ada intervensi sorga turun. Oh, Kathy doanya memberkati si pencopet itu. Kathy nggak ngutuk. Makanya intervensi sorga terjadi, orangnya balik toh. Yang bisa membawa pencopet itu ada di hadapan saya itu ya Roh Kudus. Apa sih saudara yang nggak bisa dilakukan sama Roh Kudus? Apa yang nggak bisa? Yang namanya kecopetan untuk kembali itu mustahil kan? Nah, sekarang apa yang nggak bisa dikerjakan sama Roh Kudus? Semua bisa. Asalkan yang ada di dalam sini benar dulu, benar. Amin. Benar dulu. Ya. Kalau Tuhan suruh mengampuni, mengampuni. Saya kasih tahu, caranya mengampuni orang itu adalah kita menerima dulu perlakuan orang itu. Terima aja. Lalu yang kedua, mulai belajar nyebutin namanya. Even itu mertuamu atau pasangan hidupmu yang menyakitimu, terimalah semuanya itu, perlakuannya kayak apapun. I know itu menyakitkan, saya tahu itu gak enak. Terima saja. Karena untuk menerima itu kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Terima aja. Lalu mulai sebutkan namanya. Tuhan, aku berdoa, ini contoh ya. Kalau engkau ditinggalkan pasanganmu karena pasanganmu menikah lagi, Tuhan, kalau dia sampai menikah lagi, kalau dia sampai meninggalkan saya, itu memang salah saya, ampuni saya Tuhan. Saya memang salah, selama ini saya tidak menjaga pernikahan dengan baik. Tuhan, aku mengasihi pasanganku Tuhan. Aku berdoa supaya ada roh takut akan dia, roh takut akan Tuhan itu terjadi atas pasanganku Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, ampuni pasanganku Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi dia. Sebutin namanya, lepaskan berkat. Anda pasti akan bisa mengampuni. Hari ini mungkin gak bisa, besok lakukan lagi, terus, lakukan terus. Nanti lama-kelamaan bisa mengampuni. Saya pernah saksikan toh kepada saudara, Tuhan bisa membuka mulut orang yang melakukan kesalahan di mana saya tidak tahu. Bisa loh Tuhan membuka mulut orang. Saya tuh gak tahu saudara, teman saya itu melakukan itu. Nama saya dijelekin sejelek-jeleknya, direndahin serendah-rendahnya. Bisa loh tiba-tiba datang kepada saya, Kathy, saya minta maaf ya, saya salah. Saya telah melakukan ini A, B, C, D. Wah, kaget saya. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni orang ini. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ampuni. Karena sesungguhnya waktu kita mengampuni ini sebenarnya ya, ampunilah orang yang bersalah kepada kita itu karena apa toh? Ada resikonya kalau kita itu nggak mau mengampuni. Resikonya yang pertama, doa kita itu nggak didengar sama Tuhan. Maaf ya saudara. Doamu nggak powerful. Yang kedua, sewaktu kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, hati kita pahit. Orang yang mengalami kepahitan, doa kita juga penuh dengan kepahitan. Sikap kita juga penuh dengan kepahitan. Hati-hati. Orang kalau misalkan nggak mau mengampuni, resikonya apa? Sakit penyakit. Ya, sakit penyakit loh. Anda yang lagi sakit secara fisik, apa sajalah sakit penyakitmu apa? Ampuni, nih loh Tuhan sudah katakan. Ampuni. Jangan gengsi untuk mengampuni. Ya. Pembelaan itu dari Tuhan kok.
Saya itu udah berkali-kali saudara direndahkan sama orang, disepelein sama orang itu udah berkali-kali. Tapi saya selalu pegang, penghakiman miliknya Tuhan kok. Sekalipun saya bisa membela diri, tapi saya tetap penghakiman itu miliknya Tuhan, biarkan saja. Makanya saya tuh suka diem sendiri. Nantilah nama baik itu akan dijaga sendiri kok sama Tuhan. Gak usah kita yang repot. Apalagi klarifikasi sana sini. Alah, gak usah. Dijaga aja hatinya. Saya tuh paling gak suka ribut saudara. Even saya itu orangnya galak banget, tapi saya gak suka ribut. Saya kalau jengkel sama orang, udah sebel sama orang, saya diem saudara. Saya mending menyingkir dulu. Saya perbaiki hati saya sendiri. Saya obati luka saya sendiri. Saya banyak nyembah Tuhan. Menyingkir aja. Menyingkir. Karena yang tahu kita itu kan kita. Karena saya tahu konsekuensinya tidak mengampuni adalah doa saya tidak powerful. Itu satu. Yang kedua, saya tidak melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, hati saya akan dipenuhi dengan sampah-sampah. Bahayanya orang menyimpan sampah adalah sakit penyakit permanen. Saya mau sehat. Saya mau sehat saudara. Saya mau melayani jiwa-jiwa. Saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya nggak peduli dengan apa yang orang lain perbuat dalam hidup saya. Saya nggak peduli. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau memberikan sisa waktu hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya hanya mau sehat. Makanya saya tidak mau simpan kesalahan orang. Saya biarkan orang mau ngomong apa aja. Klarifikasi itu biar miliknya Tuhan. Membersihkan nama baik itu biarkan Tuhan yang bekerja. Saya lakukan bagian saya. Amin ya. Yang terakhir, tetapi jika kamu tidak mengampuni, lihat ada resikonya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Bahayanya Bapa di sorga kalau tidak mengampuni kita, itu tadi, pahit, banyak sampah. Yang kedua, sakit penyakit. Yang ketiga, doa kita gak pernah powerful. Yang keempat, kita jadi pribadi yang jahat. Selalu ada konsekuensi pada saat kita tidak mau mengampuni. Amin. Ya, saya selesai saudara. Ayo, waktunya kita doa. Dengar baik pesan Tuhan hari ini. Pohon ara itu kita. Anda yang tahu kualitas kekristenan kita sedang ada di mana. Apakah kita sedang mengalami kematian roh atau kita sedang berapi-api? Tapi ingat baik, orang yang berapi-api bukan berarti nggak punya masalah. Justru tekanan datang, kehancuran datang, berapi-apilah di saat itu. Karena api Tuhan yang menyala di depan kita itu yang membuat kita bisa bertahan hidup. Saya tahu saudara, ada orang yang beberapa hari ini ngomong tentang bunuh diri, pengen mati, nggak kuat dan lain sebagainya. Dengar baik. Di waktu-waktu yang seperti itu, ini waktunya Anda dan saya harus on fire. Harus on fire, saudara. Bertahanlah, saudara. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu Anda nggak kuat. Sampai keluar kata bunuh diri. Perhatikan, sewaktu kita ngomong pengen bunuh diri, iblis lagi menaruh roh maut. Perhatikan ya, saya dengarkan baik-baik. Sewaktu kita lagi pengen bunuh diri, iblis lagi menaruh roh maut dalam kehidupan kita. Hati-hati. Roh maut itu mengikat. Itu akan bisa terjadi. Makanya sekarang kita, saudara, ayo angkat tangan sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Engkau ada di rumah kami, Tuhan.
Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Buat anak-anak-Mu kembali kepada kasih-Mu. Tuhan, buat kami kuat di dalam Engkau. Kami tidak kuat Tuhan. Kami nggak bisa tanpa Engkau. Buat kami berpengharapan kepadamu. Ya Roh Kudus, kasih kami kekuatan Tuhan. Fresh anointing turun atas setiap kami. Fresh anointing turun atas setiap kami Tuhan. Fresh anointing turun atas setiap kami Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kami gak bisa apa-apa Tuhan, tanpa bimbingan-Mu kami gak bisa apa-apa. Buat kami kuat ya Tuhan. Buat kami berpengharapan kepadamu. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Ya Roh Kudus tuntun kami. Ya Roh Kudus tuntun kami. Saudara, Tuhan katakan, ini memang hari-hari yang melelahkan. Ini memang hari-hari yang melelahkan. Tapi Tuhan cinta kepada Anda dan saya. Tuhan cinta kepada Anda dan saya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan ingin kita mengalami terobosan. Bertahanlah di dalam pencobaan. Tuhan ada di sini, saudara. Tuhan, tolong kami bisa bertahan dalam menghadapi kehidupan. Tolong kami tetap cinta Tuhan. Tolong kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Sebab Kau layak terima pujian. Angkat tanganmu saudara. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan sedang mengalirkan kekuatan. Terimalah itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang mengalirkan kekuatan. Terima saudara. Ora lava lava laraba ya syakara laraba. Oh lava 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 laraba ya laraba. Kekuatan baru dilepaskan pagi hari ini ya Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang terikat dengan ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan Kau sedang merefreshment Tuhan. Ada roh kesegaran turun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sedang terjebak dengan jatuh tempo, Tuhan sedang melepaskan roh kesegaran. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakitmu sedang on the way kesembuhan. Terima. Ora laraba ya syakara laraba. Oh ya lawal. Banyak nyembah Tuhan saudara. Banyak nyembah Tuhan. Tuhan mendengar semua keluh kesahmu. Tuhan mendengar saudara. Semua kebutuhanmu Tuhan dengar. Tapi banyak nyembah Tuhan, banyak memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami gak mau seperti pohon ara itu Tuhan, yang dikutuk mati ya Tuhan Yesus. Sampai dahan dan rantingnya mati, bahkan akar-akarnya sampai mati. Kami gak mau seperti pohon ara. Tuhan urapi setiap kami. Biarkan kami bertumbuh ya Tuhan. Biarkan kami melatih iman kepercayaan kami kepadamu. Biarlah kami melatih diri ya Tuhan, bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami sedang diperhadapkan dengan peperangan rohani, Tuhan tuntun kami ya Tuhan, Tuhan tuntun kami. Semuanya itu memberatkan bagi kami, tapi biarlah tuntunan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Horalaraba. Saya tahu ada yang banyak yang lelah saudara. It's okay. Tuhan sedang tuntun saudara. Banyak yang mengalami kelelahan. It's okay. Ada kekuatan baru Tuhan lepaskan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memenuhi Anda dan saya mulai pagi hari ini. Ada kekuatan baru turun atas setiap kami. Ada penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ajar kami sepanjang hari ini untuk percaya kepadamu. Agar supaya ke depannya kami akan terus menaruh percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami akan diberkati Tuhan.
Kami percaya ada terobosan dalam keuangan, ada terobosan dalam keluarga kami, ada terobosan dalam kesembuhan mental kami, ada terobosan dalam kesehatan kami, ada terobosan ya Tuhan atas kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa. Ajar kami hari-hari ini berharap. Ajar kami menghitung hari-hari kami ya Tuhan. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk kami boleh bisa mengambil bagian yang terbaik daripadamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai pagi hari ini dan sampai seterusnya. Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, oh terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semuanya saudara, sampai ketemu besok di jam 7. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.